Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Yulia Safitri, NIM 26410502044. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, dengan judul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yang pertama, ada pengertian. Apa sih kebijakan fiskal itu? Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Lalu, apa saja tujuan dari kebijakan fiskal? Yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dilakukan supaya ekonomi berkembang dengan baik. Yang kedua, mencegah pengangguran. Apa sih hubungan kebijakan fiskal dengan pengangguran? Nah, ketika barang-barang itu inflasi, maka daya tarik masyarakat akan berkurang. Lalu apa yang akan terjadi? Maka barang inflasi tidak laku di pasaran. Ketika tidak laku di pasaran, maka yang terjadi tidak akan memproduksi barang itu lagi. Dan saat itu juga akan terjadi pengangguran, maksud saya pengurangan tenaga kerja karyawan, maka akan terjadi pengangguran. Setelah itu akan diadakan kebijakan dari pemerintah menciptakan lapangan kerja yang baru. Selanjutnya itu stabilitas harga dan mendorong laju investasi. Lalu ada untuk mewujudkan keadilan sosial. Adapun jenis-jenis dari kebijakan fiskal yaitu ekspansif. Bagaimana pemerintah itu mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi. Melalui kebijakan ekspansif, pemerintah akan melakukan penurunan pajak atau membelanjakan uang dalam jumlah besar atau bisa keduanya. Tujuannya dilakukan kebijakan ini adalah untuk membuat konsumen memegang lebih banyak uang. Saat masyarakat memegang lebih banyak uang, mereka akan membelanjakan lebih banyak pula yang berguna untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu kontraksional. Perbandingan terbalik dari jenis kebijakan yang sebelumnya, kebijakan kontraksional dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Anehnya, memang jika kebijakan ini diterapkan karena laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menguntungkan negara. Namun hal ini tidak berlaku bagi negara yang mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Ternyata bukan hanya deflasi yang merugikan, namun inflasi yang terlalu tinggi juga dapat memberikan dampak buruk bagi negara. Kebijakan kontraksional dilakukan dengan memotong pengeluaran negara dan meningkatkan pajak. Adapun komponen kebijakan fiskal, yang pertama kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang berlaku dalam penentuan fiskal polis. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Penetapan kebijakan ini bertujuan menjaga pajak progresif melalui keputusan berlaku pajak. Menaikkan tarif pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa dan berimbas pada penurunan produksi dan investasi. Sebaiknya jika tarif pajak diturunkan, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk membelanjakan uangnya untuk meningkatkan inflasi. Yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran.
Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternalnya. Anggaran pemerintah sangat penting untuk mewujudkan pengeluaran pemerintah yang efektif dalam suatu negara. Hal itu bisa digunakan sebagai pelunas terhadap pembiayaan defisit dalam mengisi kesenjangan antara pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, ada kebijakan investasi dan disinvestasi. Agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Pada beberapa tahun belakangan ini, arus modal internasional semakin meningkat dan memberikan dampak yang cukup besar. Melalui arus modal internasional, ekonomi domestik dapat diintegrasikan secara baik dengan ekonomi global. Yang keempat yaitu pengelolaan utang dan surplus. Apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun, jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Pembiayaan terhadap defisit atau kerugian dilakukan dengan melakukan pinjaman dari pihak asing atau dengan cara mencetak uang. Berikutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal. Ada 6. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan anggaran. Adapun fungsi kebijakan fiskal, yang pertama, mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilitas. Dan yang terakhir, pembangunan. Apa saja ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam? Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional berdasarkan tingkat produktivitas. Yang terakhir, perhitungan zakat berdasarkan dari hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yaitu memelihara terhadap hukum, keadilan dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Adapun instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yang pertama, jizyah. Yang kedua, ghanimah. Yang ketiga, fa'i. Yang keempat, zakat. Yang kelima, kharaj. Yang keenam, nawaib. Yang ketujuh yaitu anwal fahla. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.